Apalagi kau bela-bela anti-asing. Bapak, harap tenang. Demi Allah, saya bersumpah. Prabowo Subianto, sebuah nama yang telah menjadi bagian integral dari percaturan politik Indonesia selama lebih dari 2 dekade. Dari seorang prajurit dengan latar belakang militer yang gemilang, hingga menjadi salah satu kandidat presiden Indonesia yang paling diperhitungkan. Namun, perjalanan hidup dan karir politiknya penuh dengan lika-liku yang menarik untuk dibahas. Mari kita telusuri lebih jauh, siapa sebenarnya Prabowo Subianto? Apa yang membentuknya menjadi sosok yang dikenal dengan kekuatan pribadi dan pendirian yang teguh? Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo, seorang figur yang telah lama dikenal di dunia militer dan politik Indonesia. Lahir pada 17 Oktober 1951, Prabowo adalah putra dari keluarga yang memiliki sejarah panjang dalam dunia politik dan ekonomi Indonesia. Perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan, kontroversi, dan pencapaian besar yang membentuknya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di Indonesia. Prabowo adalah anak ketiga dan putra pertama dari pasangan Sumitro Jojo Hadikusumo dan Dora Mari Sigar. Ayahnya, Sumitro, adalah seorang pakar ekonomi yang memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia. Pada masa itu, Sumitro menjabat sebagai Menteri Perindustrian dalam Kabinet Natsir, dan kemudian diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Sedangkan ibunya Dora berasal dari keluarga Maengkom yang berasal dari Langowan, Sulawesi Utara, dan memiliki darah Minahasa. Keluarga Dora adalah keluarga Kristen Protestan yang sangat dihormati. Keluarga besar Jojo Hadikusumo ini juga dikenal sebagai keturunan dari Raden Tumenggung Kartanegara, seorang panglima laskar pangeran Diponegoro yang terlibat dalam Perang Jawa pada abad ke-19. Nama Prabowo diambil dari pamannya, Kapten Subinto Jojo Hadikusumo, seorang perwira tentara keamanan rakyat yang gugur dalam pertempuran Lengkong pada Januari 1964. Dengan warisan keluarga yang kuat, Prabowo dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai kebangsaan, keberanian, dan pengabdian terhadap negara. Prabowo menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di luar negeri. Hal ini dimulai ketika ayahnya terlibat dalam menentang pemerintahan Presiden Soekarno, terutama dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Dalam masa pengasingan ini, Prabowo menjalani pendidikan di beberapa sekolah internasional. Di luar negeri, Prabowo mendapatkan pendidikan internasional yang luas yang membentuk perspektifnya tentang dunia dan politik. Ia juga belajar memahami keberagaman budaya dan sistem pendidikan yang berbeda. Dengan berbagai pengalaman tersebut, Prabowo mengembangkan wawasan yang lebih luas, mempersiapkan dirinya untuk peran besar yang akan datang. Setelah jatuhnya Presiden Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Sumitro kembali ke Indonesia. Prabowo yang pada saat itu sudah dewasa, memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya dan melanjutkan pendidikan militernya di Akademi Militer Magelang pada tahun 1970. Sebagai seorang perwira, Prabowo menunjukkan kemampuan luar biasa dalam kepemimpinan dan strategi militer. Ia bergabung dengan Kopassus, pasukan elit TNI yang dikenal dengan profesionalisme dan keberanian di medan pertempuran. Karir militernya yang cemerlang membuatnya dikenal sebagai seorang jenderal muda dengan potensi yang besar. Prabowo memegang berbagai posisi penting dalam militer dan menjadi sosok yang memiliki pengaruh kuat di dalam struktur pertahanan Indonesia. Pada Mei 1983, Prabowo mempersunting Siti Hediati Haryadi yang lebih dikenal dengan nama Titik Soeharto.
Titik adalah putri dari Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto, menjadikannya menantu dari keluarga yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan Orde Baru. Pernikahan ini membawa Prabowo lebih dekat dengan pusat kekuasaan politik di Indonesia. Bersama Titik, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, Prabowo Hedi Prasetyo, atau yang lebih akrab dipanggil Didit. Namun, pernikahan ini tidak berlangsung hingga akhir hayat. Setelah runtuhnya Orde Baru pada 1998, hubungan mereka pun berakhir. Didit, anak mereka, kemudian tinggal di Boston, Amerika Serikat, dan memilih karir sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris atau Prancis. Pendidikan militer dan awal karir Prabowo Subianto di Tentara Nasional Indonesia atau TNI adalah fondasi yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepemimpinan yang ia tunjukkan sepanjang perjalanan hidupnya. Sebagai seorang figur yang sangat dekat dengan dunia militer, Prabowo telah memulai karirnya di TNI dengan tekad dan dedikasi yang tinggi, dan perjalanan itu sangat memengaruhi pandangan dan kebijakan politiknya di kemudian hari. Mari kita lihat lebih dalam tentang pendidikan militer dan bagaimana awal karirnya di TNI membentuk sosok Prabowo Subianto yang kita kenal saat ini. Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1951 di Jakarta, Indonesia. Dalam sebuah keluarga yang memiliki latar belakang militer, ayahnya Sumitro Jojo Hadikusumo adalah seorang ekonom terkemuka dan mantan pejabat pemerintah. Sementara ibunya, Dora Sigar, adalah seorang wanita yang juga berasal dari keluarga dengan latar belakang militer. Keputusan Prabowo untuk mengikuti jejak orang tuanya dan bergabung dengan TNI didorong oleh rasa cintanya pada tanah air dan rasa tanggung jawab untuk membela negara. Pada tahun 1970, Prabowo memasuki Akademi Militer Nasional atau AMN di Magelang yang kini dikenal sebagai Akademi Militer atau AKMIL. Untuk mendapatkan pendidikan dasar militer, akademi ini merupakan tempat pendidikan calon perwira TNI yang didirikan untuk membentuk para pemimpin masa depan TNI. Pendidikan di AKMIL menekankan pembentukan karakter, disiplin, keterampilan kepemimpinan, dan pengetahuan teknis yang dibutuhkan untuk memimpin pasukan. Setelah lulus dari AKMIL pada tahun 1974 dengan pangkat Letnan II, Prabowo kemudian melanjutkan pendidikan militer lebih lanjut. Salah satu pencapaian yang menonjol dalam perjalanan pendidikannya adalah ketika ia mengikuti pendidikan di Amerika Serikat, tepatnya di School of the Americas di Panama pada akhir 1970. Di sana, ia mengikuti pelatihan militer yang lebih lanjut dan belajar taktik dan strategi yang benar. Setelah menyelesaikan pendidikan militernya di AKMIL dan pelatihan di luar negeri, Prabowo Subianto memulai karir militernya di TNI dengan berbagai penugasan yang menguji kemampuannya dalam memimpin pasukan dan menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Sebagai seorang perwira muda, Prabowo pertama kali ditugaskan di Kesatuan Infanteri yang memberikan dasar yang kuat dalam pemahaman tentang taktik, pertempuran, dan perorganisasian pasukan. Seiring dengan berkembangnya karir Prabowo, mendapat kesempatan untuk bergabung dengan Komando Pasukan Khusus atau disebut Kopassus yang merupakan unit elit TNI. Kopassus adalah pasukan khusus yang memiliki tugas utama dalam melaksanakan operasi militer yang sangat berisiko tinggi, seperti pertempuran jarak dekat, penyelamatan sandera, dan operasi intelijen. Disinilah Prabowo menunjukkan kemampuannya dalam hal ketahanan fisik, kecerdikan dalam strategi, serta keterampilan kepemimpinan yang membuatnya terkenal di kalangan rekan-rekannya. Peningkatan karir Prabowo di Kopassus sangatlah cepat. Pada tahun 1985, Prabowo diangkat menjadi komandan grup 1 Kopassus, salah satu grup elit di Kopassus. Keberhasilan dalam menjalankan tugas-tugas berat dan penuh resiko membawa Prabowo pada posisi yang lebih tinggi.
Ia kemudian menjadi komandan satuan tugas di berbagai operasi penting, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Prabowo mencapai puncak karir militernya ketika ia dipercaya untuk menjadi Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 1995. Posisi ini adalah salah satu yang paling bergengsi di TNI dan sangat mencerminkan kemampuan kepemimpinan Prabowo. Sebagai Komandan Jenderal Kopassus, Prabowo bertanggung jawab langsung atas operasi-operasi militer yang sangat penting, termasuk operasi di Timor, Aceh, dan Papua. Di bawah kepemimpinannya, Kopassus semakin dikenal dengan pasukan yang sangat profesional dan efisien dalam menghadapi berbagai tantangan. Keberhasilan dalam berbagai operasi tersebut membuat Prabowo semakin dikenal sebagai seorang pemimpin yang tegas dan memiliki kemampuan taktis yang mumpuni. Ia juga dikenal sebagai seorang perwira yang memiliki kedekatan dengan pasukannya, mengutamakan kedisiplinan dan loyalitas. Gaya kepemimpinan Prabowo yang tegas, namun perhatian terhadap kesejahteraan pasukan membuatnya dihormati di dalam tubuh Kopassus. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, perjalanan karir Prabowo tidak berjalan mulus. Pada tahun 1998, menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia dilanda krisis politik dan ekonomi yang memuncak dengan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang menuntut reformasi. Dalam suasana yang penuh ketegangan ini, Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus terlibat dalam sejumlah operasi yang menuai kontroversi, termasuk dalam mengamankan pemerintahan Soeharto dan meredam demonstrasi yang terjadi pada Mei 1998. Setelah demonstrasi besar yang mengarah pada jatuhnya Soeharto, Prabowo dipecat dari jabatannya sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Keputusan ini menjadi titik balik penting dalam karir Prabowo, yang pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan dunia militer dan memasuki dunia politik. Kepergiannya dari TNI bukan hanya menandai berakhirnya karir militernya Prabowo, tetapi juga menjadi langkah awal menuju peran barunya sebagai tokoh politik yang sangat berpengaruh di Indonesia. Prabowo, putri dari Sumitro Jojo Hadikusumo, seorang ekonom terkemuka, menikahi Titik, putri dari Presiden kedua Republik Indonesia, Pak Soeharto, sebuah pernikahan yang menarik perhatian karena latar belakang politik dan sosial yang melekat pada kedua keluarga ini. Prabowo Subianto, seorang perwira militer yang memiliki kedudukan tinggi di Angkatan Darat, adalah seorang tokoh yang kental dengan atmosfer militer dan kekuasaannya. Sedangkan Titik, dengan latar belakang sebagai putri Soeharto, sudah tidak asing lagi dengan dunia politik dan pengaruh besar di Indonesia. Pernikahan mereka tidak hanya menjadi peristiwa pribadi, tetapi juga menjadi simbol hubungan antara dua keluarga yang memiliki pengaruh besar di negara ini. Namun, di balik kemegahan pernikahan itu, ada cerita yang lebih dalam. Hubungan antara Prabowo dan keluarga Soeharto bukanlah hubungan yang sederhana. Meskipun mereka datang dari latar belakang yang sangat berbeda, pernikahan ini menyatukan dua kekuatan besar dalam politik dan ekonomi Indonesia. Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto adalah masa di mana militer memainkan peran penting dalam perekonomian dan politik. Prabowo sebagai seorang perwira muda mendapat kepercayaan dan mendaki karir dengan cepat, mendapatkan posisi-posisi penting di dalam militer dan kemudian terlibat dalam politik. Namun, di balik itu semua, pernikahan dengan Titik juga menjadi salah satu aspek penting dalam membentuk citra dan kekuasaan Prabowo. Setelah tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998, Prabowo bersama dengan kekuatan yang ia bangun selama bertahun-tahun memilih untuk terjun lebih dalam ke dunia politik. Meski pernikahan mereka berakhir pada 1998, hubungan Prabowo dan Titik tetap menjadi bagian dari narasi besar sejarah Indonesia.
Pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto adalah lebih dari sekedar kisah cinta. Ini adalah cerita yang mencerminkan ikatan antara keluarga, politik, dan kekuasaan. Meskipun hubungan ini telah berakhir, pengaruh dari kedua tokoh ini tetap terukir dalam sejarah Indonesia, menciptakan dinamika yang akan terus dikenang oleh generasi mendatang. Tahun 1998 merupakan salah satu tahun yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia, di mana negara ini mengalami perubahan besar yang mengubah wajah Indonesia selamanya. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir dekade 1990 menyebabkan negara terjerat dalam kegagalan finansial yang luar biasa, yang kemudian menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Nilai tukar rupiah yang terus melemah, inflasi yang melonjak tinggi, dan gelombang PHK massal mengakibatkan rakyat semakin tertekan. Situasi ini memunculkan protes besar-besaran dari berbagai lapisan masyarakat, terutama mahasiswa yang turun ke jalan untuk menuntut perubahan. Aksi massa yang berlangsung di berbagai kota ini menjadi puncak dari upaya rakyat Indonesia menuntut reformasi. Namun, di balik ketegangan sosial yang terjadi, ada satu sosok yang terlibat dalam momen bersejarah itu, yaitu Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus merupakan salah satu tokoh penting yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Sebagai pemimpin pasukan khusus TNI, Prabowo memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan pemerintahan Soeharto yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun. Meski begitu, peranannya dalam reformasi 1998 terbagi dalam dua pandangan yang sangat berbeda. Di satu sisi, ada yang memandang Prabowo sebagai salah satu aktor kunci yang berperan dalam kelancaran proses reformasi. Mereka menganggap bahwa ketegasan dan keberanian Prabowo dalam menghadapi protes dan menjaga stabilitas negara pada masa itu membantu menjaga agar transisi kekuasaan berjalan relatif mulus. Namun, di sisi lain, banyak juga yang menganggap Prabowo sebagai sosok yang penuh kontroversi. Mereka mengkritik keterlibatan Prabowo dan pasukannya dalam sejumlah operasi yang berujung pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Saat situasi politik semakin mencekam, dengan tuntutan reformasi yang semakin meluas dan Presiden Soeharto yang semakin terpojok, Prabowo berperan aktif dalam mengamankan posisi Soeharto dan menghadapi aksi demonstrasi yang semakin besar. Ia memimpin pasukan-pasukan elit TNI seperti Kopassus untuk mengatasi protes besar yang berlangsung di berbagai kota. Tindakannya yang kadang dianggap sangat tegas membuat beberapa pihak merasa bahwa militer terlalu terlibat dalam ranah politik dan pengambilan keputusan pemerintah. Dalam situasi tersebut, Prabowo seringkali menjadi sosok yang berada di garis depan dalam menghadapi perlawanan dan tuntutan dari rakyat dengan menggunakan kekuatan militer untuk menjaga stabilitas politik. Meskipun demikian, banyak yang menganggap bahwa langkah-langkah yang diambilnya termasuk penggunaan kekuatan militer dalam menghadapi protes menjadi kontroversial dan memunculkan banyak pertanyaan tentang hak asasi manusia serta pembatasan kebebasan berekspresi. Pada akhirnya, tekanan dari rakyat yang terus meningkat dan ketidakmampuan Soeharto untuk mempertahankan kekuasaan akhirnya memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Keputusan tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade dan memulai babak baru dalam sejarah Indonesia, yaitu reformasi. Namun, meskipun reformasi ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju demokrasi yang lebih terbuka, proses perubahan tersebut tidak lepas dari berbagai kontroversi. Salah satunya adalah peran para aktor utama, termasuk Prabowo Subianto yang tetap menjadi sorotan publik.
Beberapa pihak menganggap bahwa meskipun reformasi berhasil menggulingkan rezim Soeharto, banyak hal yang belum selesai, terutama terkait dengan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang dilakukan selama periode tersebut, termasuk keterlibatan militer dalam politik. Setelah peristiwa reformasi, Prabowo memilih untuk mundur dari dunia militer. Langkah ini merupakan awal dari perjalanan politiknya yang baru. Ia kemudian memasuki dunia politik dengan bergabung ke dalam berbagai gerakan politik dan menjadi salah satu tokoh yang tak pernah jauh dari sorotan media. Sebagai seorang mantan perwira tinggi militer, Prabowo menarik perhatian banyak pihak, baik yang mendukungnya maupun yang mengkritiknya. Pada akhirnya, Prabowo mencalonkan diri sebagai calon presiden Indonesia dalam berbagai pemilu dan menjadi salah satu tokoh paling kontroversial di kancah politik nasional. Peran Prabowo dalam reformasi 1998 tetap menjadi bagian penting dari babak sejarah Indonesia yang penuh dengan dinamika dan perubahan. Meskipun banyak yang memandangnya dengan skeptisisme dan kritikan, tak dapat dipungkiri bahwa peranannya dalam transisi politik Indonesia sangat mempengaruhi jalannya sejarah. Setelah lebih dari 2 dekade, Prabowo tetap menjadi tokoh yang berpengaruh dalam politik Indonesia, dengan latar belakang yang membentuknya menjadi salah satu figur sentral dalam percaturan politik tanah air. Perjalanan hidupnya yang dimulai dari dunia militer dan kemudian berlanjut ke dunia politik mencerminkan perjalanan panjang Indonesia itu sendiri dalam menghadapi tantangan besar, baik dalam menjaga stabilitas negara maupun dalam menjalani proses perubahan menuju demokrasi yang lebih matang. Saat kita berbicara tentang sejarah Indonesia yang kompleks, satu kisah yang tak bisa diabaikan adalah hubungan antara Prabowo Subianto, mantan menantu Presiden Soeharto, dan keluarga Cendana yang menjadi simbol kekuasaan Orde Baru. Sebuah hubungan yang pernah penuh keharmonisan, namun akhirnya berkembang menjadi konflik yang mengguncang dunia politik Indonesia. Prabowo Subianto yang dikenal sebagai menantu Soeharto setelah menikahi Siti Haryanti, putri kedua Soeharto, adalah bagian dari lingkaran keluarga Cendana yang memiliki pengaruh luar biasa dalam pemerintahan Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Namun hubungan antara Prabowo dan keluarga Cendana tak selalu mulus. Prabowo sebagai seorang perwira tinggi militer memiliki karir yang cemerlang. Pada awalnya ia adalah salah satu tokoh yang dipercayai oleh Presiden Soeharto. Karir militernya semakin bersinar saat ia memimpin pasukan elit Kopassus, bahkan dipercaya dalam berbagai misi strategis yang dilakukan selama masa Orde Baru. Pada masa itu, Prabowo sangat dekat dengan keluarga Cendana. Ia tidak hanya menjadi menantu tetapi juga bagian penting dari kekuasaan politik yang dibangun oleh Soeharto. Namun hubungan yang erat itu mulai diuji ketika ketegangan politik semakin meningkat. Ketegangan antara Prabowo dan keluarga Cendana mulai muncul ketika Soeharto mulai menunjuk putra-putranya dan anggota keluarga lainnya untuk mengambil alih berbagai posisi penting dalam pemerintahan. Keluarga Cendana yang sudah sangat dominan dalam berbagai sektor pemerintahan dan bisnis, semakin merasakan kekuasaan mereka terancam. Di balik hubungan keluarga yang seolah harmonis itu, ada perbedaan pandangan yang cukup tajam mengenai siapa yang memiliki pengaruh terbesar dalam pemerintahan. Prabowo yang pada awalnya mendapat tempat di hati Soeharto. Konflik yang semakin tajam antara Prabowo dan keluarga Cendana akhirnya mencuat pada saat krisis ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia pada akhir 1990. Protes besar-besaran terhadap pemerintahan Soeharto semakin menguat dan keluarga Cendana terjebak dalam pusaran ketegangan politik. Saat Soeharto mulai kehilangan legitimasi, ketegangan di dalam keluarga Cendana semakin meningkat. Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus semakin merasa kecewa dengan jalan yang ditempuh oleh keluarga Soeharto, terutama dalam menangani krisis politik yang semakin mengancam stabilitas negara.
Pada tahun 1998, saat situasi semakin memanas dan krisis yang melanda Indonesia tak kunjung usai, perbedaan semakin tajam antara Prabowo dan keluarga Cendana. Prabowo yang memiliki pandangan berbeda mengenai cara menghadapi situasi ini akhirnya memutuskan untuk mundur dari militer, tepat sebelum Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Prabowo memiliki pandangan bahwa reformasi politik yang terjadi sangat diperlukan, sementara Soeharto dan beberapa anggota keluarga Cendana tetap ingin mempertahankan kekuasaan mereka. Perbedaan inilah yang kemudian memicu ketegangan internal yang akhirnya berujung pada perpisahan yang sangat nyata. Setelah pengunduran diri Soeharto, Prabowo memilih untuk meninggalkan dunia militer dan memasuki dunia politik. Namun konflik dengan keluarga Cendana tetap berlanjut meskipun Prabowo semakin fokus pada jalannya sendiri di dunia politik. Meski Prabowo tidak lagi dekat dengan keluarga Soeharto, dinamika hubungan antara mereka terus menjadi bahan perbincangan. Keluarga Cendana yang dulu sangat berkuasa, kini mengalami perubahan besar dan posisi politik Prabowo semakin menguat. Prabowo kini menjadi salah satu tokoh utama dalam politik Indonesia dengan posisinya yang semakin kuat di kancah nasional. Sementara itu, keluarga Cendana meskipun masih berpengaruh, tidak lagi memiliki dominasi yang sama seperti di masa Orde Baru. Prabowo yang dulu sempat berperan sebagai bagian dari keluarga Soeharto, kini tampil sebagai seorang tokoh yang berdiri sendiri. Konfliknya dengan keluarga Cendana adalah bagian dari perjalanan panjang yang memperlihatkan bagaimana perubahan besar dalam politik Indonesia. Konflik Prabowo dengan keluarga Cendana menjadi sebuah cerita yang tak terpisahkan dari sejarah politik Indonesia. Dari kedekatan dalam keluarga hingga perpecahan yang mengubah perjalanan politik Indonesia. Kisah ini menunjukkan bagaimana sebuah hubungan yang dulunya erat bisa berubah seiring dengan perubahan zaman. Setelah meninggalkan militer, Prabowo mulai menapaki jalan baru sebagai politisi. Ia bergabung dengan Partai Golkar yang saat itu merupakan salah satu kekuatan utama dalam politik Indonesia. Sebagai tokoh muda, Prabowo dengan cepat memperoleh perhatian sebagai seorang calon pemimpin yang tegas. Setelah reformasi 1998, Prabowo Subianto memasuki dunia politik dengan ambisi besar untuk berperan dalam perubahan dan perbaikan Indonesia. Pada awalnya, setelah mundur dari militer, ia memilih untuk terlibat dalam dunia politik melalui berbagai partai dan gerakan. Salah satu langkah penting yang diambilnya adalah bergabung dengan Partai Golkar, sebuah partai besar yang pernah menjadi pilar utama kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Partai Golkar saat itu tengah berada dalam proses transformasi pasca Soeharto, mencoba mencari relevansi baru dalam era demokrasi yang lebih terbuka. Prabowo dengan latar belakangnya sebagai seorang perwira militer dan pengaruh yang dimilikinya melihat Golkar sebagai kendaraan politik yang tepat untuk mewujudkan visi dan misinya. Pada tahun 2004, Prabowo mengambil langkah politik yang signifikan dengan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum. Ia berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau disebut PDIP, dalam sebuah koalisi yang cukup menarik perhatian. Pasangan ini bertarung melawan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala yang akhirnya memenangkan pemilu tersebut. Meskipun Prabowo gagal meraih kursi wakil presiden, ia tidak mundur begitu saja. Kegagalannya tidak membuatnya menyerah, tetapi justru semakin mempertegas tekadnya untuk lebih terlibat dalam politik Indonesia. Gagal di 2004 bukan berarti akhir dari perjuangan politik Prabowo. Ia kembali melangkah lebih jauh dengan menetapkan tujuan yang lebih ambisius, yaitu menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Golkar pada saat itu masih merupakan salah satu partai terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Meskipun sedang dalam proses transisi dan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kekuasaannya, setelah jatuhnya Orde Baru, Prabowo melihat peluang untuk memimpin partai ini menuju arah yang lebih modern dan segar, sesuai dengan dinamika politik baru pasca reformasi. Saudara harus menghormati saudara, dan sekarang dia menghormati partai Golkar. Namun, perjalanan untuk merebut kursi Ketua Umum Golkar tidaklah mudah. Maju sebagai calon Ketua Umum partai, Prabowo menghadapi banyak tantangan baik dari dalam Golkar sendiri maupun dari luar. Pada saat itu, Golkar sudah dipimpin oleh Akbar Tanjung yang memiliki basis dukungan yang kuat di dalam partai. Selain itu, partai ini juga dihadapkan pada persaingan internal yang cukup ketat, di mana berbagai fraksi dan kepentingan saling bertarung untuk memperebutkan posisi kekuasaan. Prabowo yang baru memasuki Golkar harus berhadapan dengan struktur dan hierarki yang sudah lama ada di partai tersebut, dan ini menjadi tantangan besar bagi dirinya. Prabowo berusaha membawa Golkar menuju arah yang lebih modern dan dinamis, dengan gagasan untuk memperbarui citra partai yang masih sering dikaitkan dengan masa lalu Orde Baru. Ia ingin menjadikan Golkar sebagai partai yang lebih terbuka, progresif, dan lebih dekat dengan isu-isu rakyat. Salah satu agenda utama yang ia bawa adalah memodernisasi struktur partai, meningkatkan peran perempuan dalam politik, serta memperkenalkan konsep politik yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Ia ingin menjadikan Golkar sebagai partai yang relevan dengan masyarakat Indonesia yang semakin sadar akan pentingnya demokrasi dan keterbukaan. Namun, meskipun memiliki visi yang jelas dan ambisi yang besar, perjuangan Prabowo untuk menjadi Ketua Umum Golkar berakhir dengan kegagalan. Pada Kongres Partai Golkar 2004, Prabowo tidak berhasil memenangkan dukungan mayoritas suara dari partai pemimpin partai dan kader-kader Golkar. Akhirnya, Akbar Tanjung terpilih kembali untuk memimpin partai tersebut. Kegagalan Prabowo dalam perebutan kursi ketua umum ini menunjukkan bahwa perjalanan politiknya tidak selalu mulus. Prabowo menghadapi kenyataan bahwa politik bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang membangun konsensus dan mendapatkan dukungan yang luas di dalam partai. Meskipun demikian, kegagalan tersebut tidak membuat Prabowo surut. Ia tetap bertahan dalam dunia politik dan terus berupaya untuk membangun jaringan dukungan yang lebih luas. Prabowo menyadari bahwa dalam dunia politik Indonesia, perjalanan menuju puncak kekuasaan seringkali penuh dengan rintangan. Meski tidak terpilih sebagai Ketua Umum Golkar, ia terus aktif dalam berbagai kegiatan politik dan akhirnya kembali mencalonkan diri sebagai calon Presiden Indonesia dalam pemilihan 2009 dan 2014, serta tetap menjadi sosok pentingnya dalam dinamika politik tanah air. Kegagalan Prabowo dalam merebut kursi Ketua Umum Golkar pada 2004 justru semakin memperlihatkan karakter dan ketekunan dirinya sebagai seorang politikus. Ia tidak pernah menyerah meskipun menghadapi kegagalan demi kegagalan. Sebaliknya, ia terus maju dengan keyakinan bahwa perjuangan politiknya adalah bagian dari perjalanan panjang untuk memajukan Indonesia. Sifat teguh dan tidak mudah putus asa ini menjadi salah satu karakteristik yang membuatnya tetap relevan dalam politik Indonesia hingga ia akhirnya menjadi salah satu tokoh utama yang tidak hanya berperan di dalam Golkar tetapi juga dalam kontestasi politik nasional. Tidak lama setelah kegagalannya dalam merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar pada tahun 2004, Prabowo Subianto membuat keputusan penting yang akan mengubah arah karir politiknya secara signifikan. Pada tahun 2008, ia mendirikan sebuah partai politik baru bernama Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Keputusan untuk mendirikan Partai Gerindra ini merupakan langkah strategis bagi Prabowo yang ingin memiliki kendaraan politik sendiri untuk mengembangkan visi dan ideologi politiknya yang lebih mandiri. Dengan mendirikan Gerindra,
Prabowo berusaha menciptakan sebuah partai yang dapat mencerminkan aspirasi dan tujuan politiknya yang lebih luas, tanpa terikat oleh struktur dan kekuatan yang ada di partai-partai lama. Gerindra didirikan dengan ideologi yang kuat, yaitu nasionalisme yang berlandaskan pada kepentingan rakyat dan kedaulatan negara. Dalam pidato-pidatonya, Prabowo seringkali menekankan pentingnya ketahanan nasional yang kokoh yang meliputi pertahanan negara, ekonomi yang mandiri, dan pemberdayaan rakyat Indonesia di berbagai sektor. Menurut Prabowo, Indonesia harus mampu berdiri tegak di atas kakinya sendiri, mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara besar, serta menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu fokus utama Gerindra adalah peningkatan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan rakyat dengan menekankan pembangunan sektor strategis seperti pertanian, infrastruktur, dan energi. Sebagai pendiri dan ketua umum Gerindra, Prabowo ingin menjadikan partai ini sebagai kendaraan politik yang dapat membawa perubahan positif bagi Indonesia. Ia berusaha untuk menggali dan mengembangkan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia, baik dari segi sumber daya alam, budaya, maupun manusia. Gerindra menjadi simbol dari tekad Prabowo untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dengan memperkuat ketahanan nasional dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, Prabowo memandang pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, di mana seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dapat merasakan manfaat dari kemajuan dan pembangunan yang tercipta. Dengan fokus pada ketahanan nasional, Gerindra mengusung visi untuk memperkuat sistem pertahanan negara agar Indonesia lebih siap menghadapi ancaman dari luar dan dalam negeri. Prabowo yang memiliki latar belakang militer sangat menekankan pentingnya pertahanan yang kuat dalam membangun kedaulatan negara. Di samping itu, ia juga mengedepankan pemberdayaan sektor-sektor ekonomi yang selama ini dianggap kurang mendapat perhatian serius. Melalui partai ini, Prabowo berharap bisa membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi dengan menciptakan lebih banyak peluang kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Prabowo menyadari bahwa untuk mewujudkan cita-cita tersebut, ia harus membawa Gerindra ke dalam arus utama politik Indonesia, bersaing dengan partai-partai besar lainnya yang sudah mapan. Oleh karena itu, ia berupaya untuk menjadikan Gerindra sebagai partai yang tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi juga mampu membawa perubahan nyata dalam kebijakan negara. Gerindra berkomitmen untuk memperjuangkan ekonomi yang adil, di mana sumber daya alam Indonesia dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tidak hanya untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu. Selain itu, Gerindra juga memiliki orientasi yang kuat terhadap kepemimpinan yang berintegritas dan berpihak pada rakyat. Prabowo berupaya membangun citra partai ini sebagai partai yang bersih dari praktek korupsi dan politik transaksional yang merugikan kepentingan rakyat. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia pada waktu itu tengah berjuang untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan korupsi dan ketidakadilan sosial. Gerindra bertekad untuk memperbaiki sistem politik Indonesia dengan mengedepankan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada rakyat. Keberadaan Gerindra juga menjadi bagian dari usaha Prabowo untuk mengembalikan kejayaan Indonesia di mata dunia internasional. Ia berpendapat bahwa Indonesia memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik. Dengan Gerindra, ia ingin mendorong Indonesia untuk lebih aktif di kancah global, membangun hubungan internasional yang lebih kuat, dan memperjuangkan posisi Indonesia sebagai negara yang disegani di dunia internasional. Salah satu langkah konkret yang diambil Gerindra adalah mendukung kebijakan luar negeri yang berlandaskan pada kepentingan nasional
dan bukan kepentingan negara asing. Pada pemilu 2009, Gerindra untuk pertama kalinya mengikuti kontestasi politik nasional dan meskipun tidak berhasil meraih kemenangan, partai ini berhasil memperoleh suara yang cukup signifikan dan menjadi salah satu partai yang diperhitungkan dalam politik Indonesia. Prabowo sendiri menjadi kandidat presiden dari Gerindra pada pemilu 2014 dan 2019. Meskipun belum berhasil meraih kemenangan, meskipun demikian, keberhasilan Gerindra dalam membangun basis dukungan yang solid, terutama di kalangan pemilih muda dan masyarakat yang menginginkan perubahan, menunjukkan bahwa partai ini memiliki masa depan yang cerah. Melalui Gerindra, Prabowo Subianto berusaha mewujudkan visinya untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Partai ini menjadi simbol dari tekadnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, memperkuat ketahanan nasional, dan mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan. Walaupun perjalanan politiknya penuh dengan tantangan dan tidak selalu mudah, Gerindra tetap menjadi salah satu kekuatan utama dalam politik Indonesia. Sebagai pendiri dan ketua umum, Prabowo terus berjuang untuk membawa partai ini menuju kejayaan dan mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan berdaulat. Pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden Indonesia untuk kedua kalinya pada pemilu 2014 adalah salah satu momen penting dalam perjalanan politik Indonesia setelah kegagalannya pada pemilu 2009, di mana ia hanya memperoleh sekitar 26,3% suara dan kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo kembali tampil sebagai calon presiden pada pemilu 2014 dengan dukungan dari Partai Gerindra dan sejumlah partai koalisi lainnya pada 2014. Prabowo mencalonkan diri bersama Hatta Rajasa yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di pemerintahan SBY sebagai calon wakil presiden. Kali ini Prabowo berhadapan langsung dengan Joko Widodo atau Jokowi yang merupakan calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang berpasangan dengan Yusuf Kala sebagai calon wakil presiden. Jokowi yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta telah berhasil membangun citra dirinya sebagai pemimpin yang sederhana, bersih, dan dekat dengan rakyat. Sebaliknya, Prabowo Subianto yang dikenal dengan latar belakang militer dan sebagai tokoh yang pernah terlibat dalam kebijakan Orde Baru harus menghadapi tantangan besar dalam membangun citra yang lebih modern dan diterima oleh berbagai kalangan. Pemilu 2014 berlangsung sangat ketat dan penuh ketegangan. Selama kampanye, kedua kandidat berusaha keras untuk menarik perhatian pemilih melalui berbagai program dan janji politik. Prabowo menekankan pentingnya ketahanan nasional, pemerintahan yang tegas, serta perbaikan ekonomi melalui kebijakan yang pro-rakyat. Ia mempromosikan konsep pemerintahan yang lebih terorganisir dan berfokus pada pembangunan ekonomi yang lebih baik, yang mencakup berbagai sektor penting seperti infrastruktur, energi, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Prabowo juga berjanji untuk menanggulangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada, serta memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Di sisi lain, Jokowi berfokus pada program-program yang lebih bersifat rakyat dan berusaha mempertahankan citra dirinya sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Ia menonjolkan program pembangunan infrastruktur, reforma agraria, dan pemangkasan birokrasi. Jokowi juga dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang sederhana dan lebih terbuka, serta penekanannya pada pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi. Kampanye Jokowi lebih banyak menyasar pada generasi muda dan mereka yang mendambakan perubahan dalam sistem pemerintahan yang lebih modern dan transparan.
Persaingan kedua kandidat ini memunculkan perdebatan sengit, baik di media sosial maupun di media massa. Masyarakat Indonesia terbagi dalam mendukung kedua calon ini. Para pendukung Prabowo melihatnya sebagai sosok yang memiliki pengalaman dalam memimpin dan menangani tantangan besar, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan ketahanan negara. Sementara itu, pendukung Jokowi menilai bahwa ia adalah sosok yang lebih segar, bersih, dan memiliki kapasitas untuk Indonesia ke arah yang lebih baik dengan pendekatan yang lebih inklusif dan progresif. Pada akhirnya, setelah melalui berbagai tahapan pemilu yang penuh ketegangan, hasil perhitungan suara menunjukkan bahwa Jokowi dan Yusuf Kala berhasil meraih 53,15% suara, sementara Prabowo dan Hatta Rajasa memperoleh 46,85% suara. Meskipun selisihnya cukup tipis, hasil ini menandakan bahwa Prabowo kalah dalam pertarungan tersebut. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan berat bagi Prabowo, mengingat ia telah menghabiskan waktu, tenaga, dan sumber daya yang sangat besar untuk memperebutkan kursi presiden. Namun, meskipun kalah, Prabowo menunjukkan sikap yang cukup sportif. Ia menerima hasil pemilu dan menyampaikan ucapan selamat kepada Joko Widodo. Ia juga menyatakan bahwa dirinya akan terus berjuang untuk kepentingan rakyat. Meskipun tidak berhasil menjadi presiden, sikap ini menunjukkan kematangan politik Prabowo. Meskipun banyak yang merasa kecewa dengan hasil pemilu tersebut, keberanian Prabowo untuk menerima kekalahan dengan kepala tegak menunjukkan bahwa ia memiliki sikap yang lebih dewasa dalam menjalani perjalanan politiknya. Kekalahannya dalam pemilu 2014 tidak menghentikan langkah politik Prabowo. Meskipun ia gagal meraih jabatan presiden, Prabowo tetap menjadi salah satu tokoh penting di kancah politik Indonesia. Gerindra, partai yang dipimpinnya, tetap eksis sebagai salah satu kekuatan politik utama di Indonesia, dan Prabowo juga tetap aktif memperjuangkan visinya mengenai Indonesia yang lebih baik. Bahkan dalam pemilu 2019, ia kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden. Kali ini berpasangan dengan Sandiaga Uno yang merupakan seorang pengusaha sukses. Meski gagal kembali di 2019, langkah-langkah Prabowo di dunia politik menunjukkan bahwa ia masih sangat relevan dan tetap menjadi kekuatan utama dalam politik Indonesia. Secara keseluruhan, pencalonan Prabowo sebagai presiden pada pemilu 2014 dan kekalahannya dari Jokowi menandai babak penting dalam perjalanan politik Indonesia. Meskipun kalah, Prabowo tetap menjadi tokoh yang dihormati dan memiliki pengaruh besar dalam politik tanah air. Kekalahannya tidak mengurangi semangatnya untuk terus memperjuangkan apa yang ia yakini sebagai visi untuk kemajuan Indonesia. Perjalanan politik Prabowo dari seorang perwira militer hingga menjadi calon presiden 2 kali mencerminkan keteguhan tekad dan komitmennya dalam memperjuangkan nasib bangsa. Konflik politik antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo adalah salah satu dinamika politik paling mencolok dalam sejarah Indonesia pasca reformasi, yang menggambarkan dua kutub besar dengan visi dan pendekatan politik yang sangat berbeda. Ketegangan ini pertama kali mencuat pada pemilu presiden 2014 saat keduanya bersaing untuk merebut kursi presiden. Jokowi yang berasal dari latar belakang sederhana sebagai mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta menjadi simbol perubahan dengan citra pemimpin yang bersahaja, bersih, dan dekat dengan rakyat. Gaya kepemimpinan Jokowi yang lebih mengedepankan pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan demokratis membuatnya banyak mendapat dukungan dari kalangan muda serta mereka yang menginginkan reformasi dalam pemerintahan. Di sisi lain, Prabowo Subianto, mantan Jenderal TNI dan Ketua Umum Partai Gerindra, menampilkan dirinya sebagai sosok yang tegas, berani, dan mampu memperkuat ketahanan nasional serta mengembalikan kedaulatan negara.
Dengan latar belakang militer dan hubungan yang kuat dengan rezim Orde Baru, Prabowo menawarkan pendekatan yang lebih kuat dalam menjaga stabilitas negara, pemerintahan yang lebih terpusat, dan kebijakan ekonomi yang lebih protektif terhadap kepentingan nasional. Pemilu 2014 menjadi ajang pertarungan sengit antara dua calon yang mewakili dua pendekatan berbeda dalam memimpin Indonesia. Kampanye kedua kandidat ini penuh dengan serangan dan klaim saling menyerang, baik dalam hal integritas pribadi maupun rekam jejak politik masing-masing. Prabowo sering diserang karena latar belakang militernya yang dianggap terkait dengan masa Orde Baru, sementara Jokowi, meskipun berasal dari kalangan non-elit, juga tidak lepas dari kritik karena dianggap kurang berpengalaman dalam politik nasional dan dipandang sebagai orang yang terlalu bergantung pada partai besar. Selama kampanye, kedua belah pihak saling beradu dalam meyakinkan publik bahwa visi mereka adalah yang terbaik untuk Indonesia ke depan. Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang tegas dan kebijakan ekonomi yang nasionalistik, sementara Jokowi berfokus pada pembangunan infrastruktur, pemberantasan korupsi, dan pemberdayaan rakyat. Pada akhirnya, hasil pemilu 2014 menunjukkan bahwa Jokowi berhasil meraih kemenangan dengan perolehan 53,15% suara, sedangkan Prabowo memperoleh 46,85% suara. Meskipun selisihnya tidak terlalu besar, Jokowi tetap diumumkan sebagai pemenang dan dilantik menjadi Presiden Indonesia yang ke-7. Prabowo meskipun mengklaim adanya kecurangan dalam proses pemilu dan menuntut dilakukan penghitungan ulang, akhirnya menerima hasil tersebut dengan sportif. Momen ini menjadi titik balik dalam politik Indonesia karena meskipun kalah, Prabowo berhasil memelihara popularitasnya dan terus menjadi kekuatan penting dalam kancah politik tanah air. Kekalahannya tidak menghentikan perjuangannya dan Prabowo tetap mempertahankan basis dukungan yang solid di kalangan masyarakat yang merasa kecewa dengan pemerintahan Jokowi. Namun, konflik antara Prabowo dan Jokowi tidak berhenti pada pemilu 2014. Pada pemilu presiden 2019, keduanya kembali bersaing untuk posisi tertinggi di negara ini. Kali ini, Prabowo kembali maju sebagai calon presiden dari Partai Gerindra berpasangan dengan Sandiaga Uno, seorang pengusaha sukses yang diharapkan dapat menarik perhatian lebih banyak dari kalangan generasi muda dan kelas menengah. Sementara itu, Jokowi yang telah menjabat 1 periode kembali mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, kali ini berpasangan dengan Ma'ruf Amin, seorang ulama senior dan Ketua Majelis Ulama Indonesia, untuk menggali dukungan dari kalangan umat Islam dan menjawab tantangan yang lebih besar dari segi stabilitas sosial dan ekonomi. Pemilu 2019 kembali menjadi ajang persaingan sengit antara keduanya. Prabowo mengusung tema besar tentang nasionalisme, ketahanan negara, dan kedaulatan ekonomi dengan berfokus pada ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih terasa dalam masyarakat Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya pemerintahan yang lebih tegas dalam menjaga kedaulatan negara dan menyelesaikan masalah kemiskinan serta ketergantungan pada negara asing. Di sisi lain, Jokowi berfokus pada pencapaian yang sudah dilakukan selama masa pemerintahannya, seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan angka kemiskinan, dan perbaikan ekonomi yang meskipun lambat, dinilai sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Jokowi juga berusaha memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin yang inklusif dan anti korupsi, serta berfokus pada peningkatan kualitas hidup rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang lebih pro-rakyat dan berbasis pada pemerataan pembangunan. Apalagi kau bela-bela Selama kampanye 2019, ketegangan antara
antara kedua kubu semakin meningkat dengan berbagai serangan politik yang semakin keras dan isu-isu identitas yang sering muncul di permukaan. Prabowo seringkali menyerang Jokowi atas kegagalannya dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta mencapnya sebagai sosok yang terlalu bergantung pada kekuatan politik lama. Di sisi lain, Jokowi juga berusaha menunjukkan bahwa Prabowo adalah sosok yang mengedepankan gaya kepemimpinan otoriter dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang sudah tertanam dalam masyarakat Indonesia. Keduanya menggunakan taktik serangan yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga ideologis untuk memperebutkan hati pemilih. Pemilu 2019, seperti halnya 2014, kembali menghasilkan hasil yang sangat ketat, meskipun Prabowo memperoleh dukungan besar dari sebagian kalangan yang merasa kecewa dengan kebijakan Jokowi. Pada akhirnya Jokowi kembali memenangkan pemilu dengan memperoleh sekitar 55,5% suara, sedangkan Prabowo hanya meraih 44,5% suara. Kemenangan Jokowi ini menandakan bahwa ia masih mendapat kepercayaan publik untuk melanjutkan masa jabatan kedua, meskipun tidak sedikit kritik yang datang terkait hasil pemilu yang dianggap tidak sepenuhnya adil. Meski kalah lagi, Prabowo kembali menunjukkan sikap sportif dan menerima hasil pemilu tersebut, meskipun banyak yang merasa kekecewaan mendalam di kalangan pendukungnya. Namun, meskipun kalah 2 kali berturut-turut, Prabowo tetap menjadi tokoh politik yang sangat berpengaruh di Indonesia. Kekalahannya dalam pemilu 2014 dan 2019 tidak menghapuskan eksistensinya di dunia politik, malah memperkuat posisinya sebagai salah satu pemimpin oposisi termuka di Indonesia. Bahkan setelah pemilu 2019, Prabowo masih sangat dihormati oleh sebagian besar rakyat Indonesia, terutama oleh mereka yang menginginkan perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Pencalonan kembali dirinya sebagai presiden pada 2019 menunjukkan bahwa meskipun perjalanannya penuh dengan tantangan, Prabowo tetap berkomitmen untuk memperjuangkan visi politiknya yang berfokus pada kedaulatan nasional dan pembangunan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, persaingan politik antara Prabowo dan Jokowi menggambarkan dinamika demokrasi Indonesia yang terus berkembang, dengan kedua sosok yang tersebut terus memainkan peran besar dalam menentukan arah politik negara ini.